Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin memberikan analisa dari pertandingan Super League antara Arema FC versus Persija yang berakhir untuk kemenangan Persija dengan skor 1-2. Dengan hasil akhir ini, teman-teman, berarti untuk sementara Persija berada di peringkat nomor 2 klasmen Super League dengan selisih 4 poin dari Borneo FC, tetapi Borneo FC masih menyimpan 2 pertandingan. Dan bagi Persija, kemenangan kemarin sore adalah kemenangan mereka yang keempat secara berturut-turut, dan tentu itu adalah hal yang positif bagi skuad Macan Kemayoran yang gagal bersaing di papan atas musim lalu. Dan kita tahu bahwa perombakan besar-besaran di skuad Persija Jakarta musim ini adalah agar skuad ini bisa bersaing di papan atas, tentu dengan target untuk bisa menjadi juara. Dan kita melihat bahwa sepak bola menyerang dari Persija Jakarta yang membuat mereka untuk sementara ini juga adalah tim yang paling produktif dengan total mencetak 22 gol dari 11 pertandingan. Tapi kita tahu bahwa defense dari Persija belum solid karena kemasukan cukup banyak gol. Sudah double digit, yaitu 11 gol. Sebab kadang-kadang para pemain Persija sering lengah ketika mereka bermain dengan garis pertahanan yang tinggi. Tapi saya pikir Persija juga sudah punya kedalaman skuad musim ini karena terbukti dengan cederanya Gustavo Almeida, Axel Runtukahu dalam 2 pertandingan terakhir yang dimainkan sebagai starter bisa memberikan 1 assist dan mencetak 2 gol yang sangat luar biasa di pertandingan kemarin sore. Bagaimana dengan Arema FC? Sebetulnya Arema FC punya materi pemain yang bagus. Cuma kadang-kadang para pemain Arema FC ini sering keasikan menyerang dan setelah unggul sering bermain pragmatis. Nah, padahal setelah unggul, kalaupun unggulnya 2-0, 3-0, nah itu boleh. Tapi kalau baru unggul 1-0, bermain pragmatis itu agak beresiko. Dan terbukti meskipun mereka sudah unggul di pertandingan kemarin sore, tapi ternyata kena comeback dari Persija Jakarta. Dan Persija bermain luar biasa. Dan yang sangat disayangkan dari pertandingan kemarin sore adalah drama yang terjadi. Ya kan, sampai para pemain tuh sampai ribut di antara satu sama lainnya kan. Dan saya pikir ya hal-hal seperti ini jangan sampai terulang di pertandingan Super League lainnya. Karena dinonton oleh jutaan orang kan. Ini kan disiarkan live gitu. Dan saya pikir wasit juga dalam hal ini harus ekstra tegas. Kalau memang ada pemain yang diindikasikan atau dianggap memulai sebuah kericuhan, ya tentu pemain tersebut langsung aja kasih kartu merah. Saya pikir harus seperti itu. Karena memang dia tidak memberikan contoh yang baik, apalagi kalau pemain tersebut adalah pemain asing. Kan mereka datang ke Indonesia untuk bermain bola dan juga sharing ilmu ke pemain-pemain lokal kita, terutama yang muda. Jadi mereka juga harus menjaga sikap mereka di atas lapangan. So anyway, dari starting lineup yang saya lihat bahwa Mauricio Souza dalam beberapa pertandingan terakhir tidak banyak melakukan perubahan. Karena dia ingin menjaga chemistry di antara para pemain Persija. Seperti di pertandingan kemarin sore, hanya 2 perubahan di lineup, yaitu Carlos Eduardo yang kembali dimainkan, bukan Andri Tani, dan kita lihat Bruno Tubarao yang dimainkan dari awal, bukan Rio Fahmi. Dan dari Arema FC ada beberapa perubahan seperti Anwar Rifai yang dimainkan dari awal, dan kita melihat Julian Guevara bisa kembali dimainkan, tapi dia kemudian mendapatkan kartu merah. Waduh, tackle yang horor. Saya lupa ke siapa, ke Bruno Tubarao tuh kalau nggak salah. Tackle yang horor dia lakukan, ya wajar lah dia mendapatkan kartu merah. Dan Jordi Amat juga mendapatkan kartu merah karena 2 kali pelanggaran yang dilakukan, artinya dia mendapatkan 2 kali kartu kuning. Ya tapi Jordi Amat memang pemainnya kan tidak punya kecepatan ya, jadi kadang-kadang dia sering kesulitan untuk mengimbangi kecepatan para pemain tim lawan atau terlambat untuk bereaksi setelah pemain tim lawan tersebut mengandalkan skill individunya. Oke, dari jalan yang pertandingan sebetulnya para pemain Arema FC bermain dengan high line of pressing, bermain dengan pressing tinggi di menit-menit awal, supaya para pemain Persija tidak bisa membentuk yang namanya irama permainan mereka, supaya para pemain Persija tidak bisa memainkan umpan-umpan kombinasi, dan itu berhasil. Karena kita tidak melihat peran dari Alano, kita sulit melihat peran dari Maxwell, bahkan Fabio yang harus jatuh bangun juga mendekati lini pertahanan, Axel bahkan dikawal ketat. Maka itu Persija tidak bisa menciptakan banyak peluang yang berbahaya di babak pertama. Karena memang dikawal ketat oleh para pemain Arema FC. Arema bisa mencetak gol lebih awal dari Valdesi. Ini golnya sebenarnya bagus sih, tapi ada kesalahan dari Carlos Eduardo juga yang tidak bisa menangkap atau menepis bola. Nah itu kesalahan dari dia sih. Baru 12 menit udah gol. Tapi kenapa langsung Arema FC bermainnya middle press gitu? Kenapa gak main high pressing lagi? Kan mereka punya top skor sementara tuh, si Dalberto. Seharusnya main lagi high pressing, menyulitkan para pemain Persija, tapi mereka main terlalu defensif. Merasa Besi juga kemudian melakukan sliding tackle beberapa kali berbahaya ya. Akhirnya dia mendapatkan kartu kuning. Lukas juga mendapatkan kartu kuning karena dianggap mengulur-ngulur waktu. Fransa kemudian mendapatkan kartu kuning. Nah, yang sangat disayangkan Fransa ini nggak berkembang loh. Bingung loh saya.
Padahal dia kan perannya pemain nomor 10 ya, creative playmaker, gak berkembang sama sekali dia. Dia ada 2 peluang. Yang satu tuh dia free kick, ya kan, yang melenceng, satu lagi tendangannya lemah. Karena Lucas Frigeri, padahal itu peluang emas bagi dia. Alano tidak bisa berkembang, padahal kita tahu Alano pemain yang paling berbahaya dari Persija. Maka itu kemudian di babak kedua, ya di awal babak kedua, Mauricio Sousa melakukan pergantian pemain, memainkan Witan Sulaiman dari bangku cadangan dan menarik keluar Fransa. Kenapa? Agar Witan itu bisa membantu Alano, supaya Witan itu menjadi pengalih perhatian bagi para pemain Arema FC yang bermain di pertahanan, dan itu berhasil. Sedangkan dari Arema FC, Rifat Marasabesi ditarik keluar karena ini pemain ngeri juga, sliding-slidingnya. Jayus dimainkan, tapi Jayus gak kuat juga di sebelah kanan ini. Gak kuat, nih saya pikir pergantian pemain yang tidak berhasil. Dan tidak lama setelah Witan masuk, Witan nih passing-passingnya bagus banget loh. Jadi saya melihat umpan-umpan, sodoran-sodoran umpan dari Witan ini akurat semua. Ya, ini tentu adalah momen bagi Witan juga untuk juga bisa membuktikan bahwa dia memang pemain yang penting juga di Persija. Dan kemudian Axel bisa mencetak gol karena Bruno punya space yang luar biasa, punya ruang yang luas untuk bisa bergerak cepat ke depan. Karena itu yang tadi saya katakan, para pemain Arema FC tidak lagi melakukan high pressing. Padahal kalau high pressing, pergerakan seperti Bruno yang dia lakukan itu bisa diantisipasi. Bruno bergerak leluasa, dia memberikan crossing, pas crossingnya juga akurat, dan disambar oleh Axel. Luar biasa loh ini Axel, bekerja keras dia. Pressing, bergerak, cari ruang. Tapi ketika Axel mendapatkan bola, dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Satu sama, tidak lama kemudian dapat lagi peluang. Gak lama ini, ya 2 menit, betul. Kemudian kali ini Axel bisa mencetak gol ketika Maxwell kalau nggak salah yang memberikan umpan. Jadi menarik nih, Bruno dari sebelah kanan memberikan umpan, terus Maxwell memberikan umpan dari sebelah kiri, heading lagi dia. Dan dia bisa heading di antara 2 pemain Arema FC yang di defense, Luis Gustavo dan juga William Guevara. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya Axel ini punya kemampuan heading yang baik. Saya jadi keinget Bambang Pamungkas. Bambang Pamungkas ini sering mencetak gol heading-heading seperti ini. Bahkan saya mulai membaca tuh di sosial media yang rame, mereka mengatakan nih nama Axel nih nama belakangnya mungkin Pamungkas nih ya kan. Karena kan dia, waduh, heading-headingnya luar biasa, itu 2 heading luar biasa. Dan seharusnya dia mencetak hat-trick loh. Witan tuh memberikan sodoran umpan lagi tapi bisa di-save oleh Lukas. Artinya masuknya Witan ini menambah kreativitas dari Persija dengan pemain ketiga yang melakukan pergerakan dengan bola. Kan biasanya yang melakukan pergerakan dengan bola itu cuman Alano atau juga Bruno atau juga Fransa atau juga Maxwell. Tapi ini ada pemain tambahan. Jadi pemain tambahan ini yang masuk memberikan daya jelajah yang lebih luas di lini tengah Persija Jakarta, apalagi dengan para pemain Arema FC yang bermain lebih defensif setelah mereka unggul. Dan Witan bermain sangat luar biasa. Oke, Axel mencetak 2 gol, tentu dialah man of the match, tapi seandainya Witan gak masuk, saya gak yakin Persija akan bisa mencetak 2 gol, karena dia mengganggu banget fokus dari para pemain Arema FC, dan dia mainnya efektif banget, gak lama menguasai bola, tapi kombinasi-kombinasi umpannya tuh jalan dengan para pemain Persija lainnya. Rizky Ridho juga bermain sangat kuat di pertahanan, saya suka Rizky Ridho bermain. Dan kemudian ada kartu merah bagi William Guevara, kartu merah juga bagi Jordi Amat, ada drama juga yang tadi saya katakan di pinggir lapangan, pertandingan sampai lebih dari 100 menit. Jadi saya pikir ini pertandingan yang tensi tinggi ya, karena kedua tim ini ingin meraih kemenangan, apalagi Persija, karena mereka ingin agar mereka bisa terus ya mendekati Borneo FC, dan ternyata Persija musim ini sudah banyak loh meraih kemenangan away loh. Nah mereka tim ya betul, oke, away mereka yang paling banyak meraih kemenangan ini Persija loh away loh, 5 pertandingan loh yang mereka menang dari 7 pertandingan away. Di home mereka baru main 4 dan mereka menang 2 ya. Wah, ya sisa 2-nya itu seri ya di home ya. Ini saya lagi lihat dari statistik, dan Persija kalah 2 pertandingan, 2-2-nya mereka kalah away, salah satunya lawan Borneo FC dan juga kemudian lawan PSM Makassar yang pada saat itu memang Alano tidak banyak mendapatkan ruang dan ada kesalahan di defense dari Persija, dan Persija imbang lawan Bali United karena tidak bisa membuka pertahanan dari Bali United, dan Bali United unggul dari segi counter attack. Mungkin itu yang coba diperagakan oleh para pemain Arema FC. Tapi Persija kalau saya perhatikan dalam 11 pertandingan awal mereka konsisten bermain sepak bola menyerang, dan itu bukan hal yang mudah di Liga Indonesia, karena lebih banyak tim di Liga Indonesia setelah unggul itu main pragmatis, tapi Persija setelah unggul mainnya bisa lebih gila lagi. Jadi padahal mereka tuh kalau sudah unggul 1-2 lebih baik tahan ya. Artinya coba lock itu 1-2, tapi mereka masih bermain attacking. Dan ketika bermain dengan 10 pemain pun,
dengan Jordi Amat diberikan kartu merah, 2 kartu kuning, Persija masih berbahaya ketika menyerang. Kenapa? Karena mainnya pakai intelijensi para pemain mereka, Pak. Jadi bukan mainnya dengan speed dan power, enggak. Ya speed ada, power ada. Tapi otaknya juga jalan mereka. Mungkin karena ini banyak pemain-pemain Brazil yang sekarang saya melihat ya, ada beberapa yang kesulitan untuk bisa nyetel, tapi beberapa ya bagus ini. Seperti Fabio dan Van Basten Souza ini saya melihat 2 pemain yang konsisten. Permainan Arema FC juga banyak pemain-pemain asal Brazil, tapi saya tidak melihat ada konsistensi permainan secara tim di antara para pemain Arema FC. Contoh Dalberto, lebih banyak main fisikal. Ya, lebih banyak melakukan pergerakan dengan bola. Padahal dia yang harus disuplai bola juga. Kan penting juga dia disuplai bola karena dia adalah finisher juga. Ya mungkin seperti itu cara bermain dari Arema FC. Betinho, oke, not bad. Tapi Luis Gustavo, saya pikir ini pemain yang bagus sekali ya. Dan kemudian Paulinho yang masuk, itu Paulinho melakukan pelanggaran seperti itu kepada Alano, buat apa melakukan pelanggaran seperti itu kan? Itu hal yang nggak perlu dia lakukan, padahal bola juga sudah keluar, ya wajar. Alano-nya kemudian bereaksi, dan mereka juga mendapatkan kartu kuning kan, Paulinho dan juga Alano, padahal hal seperti itu nggak perlu dilakukan ketika bola sudah keluar. Jadi saya pikir para pemain asing juga yang bermain di Indonesia, mereka harus mengontrol emosi mereka dan juga menjaga sikap di atas lapangan. Karena kalau mereka datang ke sini memberikan contoh yang buruk, buat apa juga mereka ke sini? Gak perlu juga ke sini kan. Oleh karena itu dalam hal ini saya pikir Komisi Disiplin harus melihat apa yang terjadi dari pertandingan kemarin sore dan juga memberikan sanksi kepada mereka yang dianggap bersalah. Kan tentu Komisi Disiplin yang nanti harus melakukan investigasi kan. Pasti ada laporan juga dari fourth official atau wasit cadangan. Tapi overall saya melihat pertandingan kemarin sore berjalan sangat menarik. Dan saya sungguh terkesan dengan permainan ofensif Persija yang mereka peragakan selama 11 pertandingan awal. Dan kita tahu sementara ini Super League akan break. Jadi ini adalah waktu yang istirahat yang baik bagi para pemain Persija dan juga tentu pemain-pemain lainnya. Sambil kita tunggu nanti pertandingan nanti malam antara Semen Padang versus Borneo FC. Apakah Borneo FC bisa kembali meraih kemenangan? Jika mereka bisa kembali meraih kemenangan, berarti mereka akan meraih kemenangan 10 kali secara berturut-turut yang nanti akan merupakan rekor baru di Liga Indonesia. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.